Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan subjek penelitian. Ya. Nah, subjek penelitian ini juga merupakan bagian yang cukup penting begitu. Karena apa? Kita memang harus benar-benar mengetahui mana yang disebut sampel dan mana yang disebut dengan populasi. Ya. Nah, dari pemahaman yang saya miliki, populasi itu adalah yang suatu subjek penelitian yang kita tuliskan di dalam judul. Misal, penelitian kita menuliskannya adalah meningkatkan kemampuan menyimak siswa kelas 5 SD negeri Sukamaju misalkan. Nah, maka di situ kita sudah menjelaskan secara spesifik bahwa populasinya adalah siswa kelas 5 di SD Sukamaju begitu. Jadi bukan siswa kelas 5 di Kota Magelang. Wah, beda ya. Jauh banget itu. Nah, maka teman-teman semua ketika menuliskan itu hati-hati. Jadi populasi di sini akan menunjukkan atau diambil berdasarkan judul yang kita pilih ya. Karena ini nanti akan sangat mempengaruhi terhadap teknik sampling ya. Teknik sampling yang akan kita lakukan. Sebagai contoh begini. Saya akan melakukan penelitian tentang analisis kemampuan menyimak siswa kelas 5 SD di Kota Magelang. Nah, maka kan di situ populasinya adalah seluruh siswa kelas 5 SD di Kota Magelang. Nah, saya mengambil sampelnya hanya di SD misalkan Rejo Winangun misalkan. SD Rejo Winangun 1. Nah, maka kita teknik samplingnya bisa menggunakan purposif atau kita menggunakan random. Ya. Karena apa? Kalau SD Rejo Winangun 1 itu tadi muncul berdasarkan random, maka kita menggunakannya adalah teknik random. Tetapi kalau kita memilihnya dengan sengaja atau mungkin punya tujuan khusus terhadap sekolah itu, maka bisa kita sebut teknik samplingnya adalah purposif. Begitu. Ya. Nah, namun beda kasusnya kalau kita misalkan mengambil semuanya. Semua siswa kelas 5 SD di Kota Magelang kita teliti semua. Nah, itu namanya total sampling. Ya. Itu. Kita ambil contoh lagi. Contoh kita menyebutkannya adalah siswa kelas 5 SD Sukamaju. Nah, maka populasinya kan seluruh siswa SD Sukamaju. Ya. Kalau kita punya 24 siswa dan kita gunakan semuanya, maka namanya bukan purposif. Ya. Tetapi namanya adalah total sampling karena kita ambil semuanya. Kalau purposif itu kita hanya mengambil sebagian. Oh, tak ambil yang dia rumahnya dekat dengan SD. Nah, itu purposif, punya alasan. Tetapi kalau kita menggunakan semuanya, ya namanya adalah total sampling. Ya. Kalau SD Sukamaju itu ada kelas A dan kelas B. Kemudian kita menggunakan kelas A saja. Namanya random atau purposif, gitu ya. Tentunya namanya adalah purposif ya. Purposif. Karena kita mengambilnya adalah bertujuan dalam suatu kelompok ya. Namun di sini ada juga yang mengkaitkan bahwa wah itu kan bisa di random kelas namanya. Ya, tapi kalau bagi saya kalau dua itu ya bisa sih random kelas begitu ya. Tapi kalau dua-duanya kita gunakan kan jadi tidak random ya nanti ya. Karena dua-duanya dipakai begitu. Kalau random itu ya dua kelas itu tadi kita acak siswanya begitu. Kemudian kita kelompokkan ulang ya. Ada kelas A, ada kelas B yang sudah terbentuk ya. Kemudian kita acak lagi ya. Baru kita kelompokkan sesuai penelitian kita. Nah, itu namanya random. Tapi kalau kita kelasnya mengikuti kelas yang sudah ada,
kelas A dan B, maka itu namanya bukan random. Kalau saya lebih cenderung ke purposive. Nah, maka teman-teman semua di sini sesuai dengan judul yang saya angkat, maka di sini populasinya adalah siswa kelas 5 SD Negeri Sukamaju ya. Jumlah siswanya ada 48 orang yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu A dan B. Dan masing-masing kelas terdiri dari 24 siswa. Begitu. Ya, kita harus rinci menjelaskannya. Ya. Nah, jadi populasinya kondisinya seperti itu. Kemudian sampel yang kita gunakan berapa gitu ya. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD ya. Gitu ya. Jadi nggak perlu kita sebutkan lagi karena sudah ada di atas ya. Sampelnya ada berapa ini? Sampelnya ada 48 orang ya. Kemudian sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 5 SD Sukamaju ya. Kemudian kelasnya ya, berdasarkan kelas kita menentukan bahwa kelas A menjadi kelas kontrol, sedangkan kelas B menjadi kelas eksperimen atau kelompok eksperimen. Nah, seperti itu. Mudah ya. Nah, tetapi di sini bagian ini silahkan saja kalau mau ditambahi data yang lebih valid, yaitu ada 24 siswa, kemudian ada untuk memudahkan, tetapi bagi saya sudah cukup berada di atas begitu. Kemudian teknik sampling. Nah, kita lihat tadi ya. Kalau sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi, karena di sini yang digunakan adalah seluruh siswa, maka di sini disebutnya adalah total sampling begitu. Nah, total sampling ya. Total sampling. Nah, kemudian teknik ini digunakan karena, nah jelaskan alasannya ya. Jadi jangan hanya berhenti pada total sampling tok gitu ya. Wah, total apa? Kalau kita hanya berhenti di sini tok ya nanti pembaca tidak tahu ya alasannya ya. Teknik ini digunakan karena jumlah sampel yang terbatas. Jadi kita sebenarnya mau merandom gitu ya. Tetapi jumlahnya kan sudah terbatas. 24 kita hanya menggunakan 20 misalkan. Kan terbatas nanti ya. Kemudian selain itu, kelas juga sulit diacak karena pengelompokan sudah terbentuk sebelumnya. Nah, ini keterbatasan peneliti ya untuk mengubah kelas ya. Jadi misalkan 48 siswa yang sudah terbagi jadi A sama B. Kalau kita menggunakan teknik samplingnya adalah random, maka siswa itu jadikan satu dulu ya. Kemudian kita acak ya, kita kelompokkan ulang gitu ya. Bisa jadi di kelompok eksperimen ya. Kelompok eksperimen tadi isinya adalah 15 siswa kelas A dan 9 kelas siswa B bisa jadi. Tapi pertanyaannya adalah apakah siswanya mau dibuat seperti itu begitu. Dan apakah gurunya rela gitu ya. Karena itu akan mengubah semacam pembelajaran yang ada di sana. Jadi akan mengorbankan dua kelas dalam penelitiannya. Nah, maka itu yang perlu dipahami ya. Nah, saya rasa itu penjelasan saya terkait dengan teknik atau subjek penelitian ya. Subjek penelitian, kemudian teman-teman semua coba pahami alurnya ya. Jangan lupa populasi, sampel, dan teknik sampling itu semuanya berkaitan. Begitu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.